Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum biokimia, pertemuan tentang protein. Kita akan melakukan uji kualitatif protein dengan metode ninhidrin, biuret, sulfur, dan santo protein bersama saya, apoteker Cynthia Rahmawati. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menguji asam amino dengan reaksi ninhidrin. Yang kedua, membuktikan bahwa protein mempunyai ikatan peptida yang bereaksi positif dengan reaksi biuret. Yang ketiga, menguji protein dan asam amino dengan metode reduksi sulfur dan metode santo protein. Jadi nanti akan ada 4 uji yang kita lakukan ya, yaitu uji ninhidrin, uji dengan reaksi biuret, uji dengan sulfur, dan uji santo protein. Baik, kita awali dengan teorinya dulu. Protein ini termasuk senyawa yang terpenting dalam tubuh setiap organisme atau komponen utama sel hewan atau manusia. Sesuai dengan peranannya, protein berasal dari kata proteos yang artinya pertama. Protein berfungsi dalam hampir semua aktivitas fisiologis makhluk hidup, yaitu sebagai arsitektur sel, katalis enzim, pengendali metabolit, proses kontraktil, pelindung atau antibodi, dan senyawa penting lain dalam organisme tingkat tinggi. Karena sel merupakan pembentuk tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Protein memegang peranan yang penting dalam kehidupan. Proses kimia dalam tubuh dapat berlangsung secara baik karena adanya enzim, suatu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. Di samping itu, hemoglobin dalam butir-butir darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh adalah salah satu juga jenis protein. Protein adalah poliamina dan jika dihidrolisis, protein menghasilkan asam-asam amino yang hanya 20 asam amino yang lazim kita jumpai dalam protein tumbuhan dan hewan. Namun, ke-20 asam amino ini dapat dihubungkan dengan berbagai cara membentuk otot, enzim, dan lainnya. Secara kimia, protein adalah heteropolimer dari asam-asam amino yang terikat dengan ikatan peptida. Asam-asam amino yang terdapat pada protein adalah asam amino karboksilat. Asam amino tidak selalu bersifat seperti senyawa organik. Titik leleh dari asam amino di atas 200 derajat Celcius, sedangkan kebanyakan senyawa organik dengan bobot molekul sekitar itu berupa cairan pada temperatur kamar. Asam amino larut dalam pelarut air dan organik, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Asam amino memiliki momen dipol yang besar, juga mereka bersifat kurang asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat dan kurang basa jika dibandingkan dengan sebagian besar senyawa amina yang lain. Protein terdiri atas satu atau beberapa rantai polipeptida yang mempunyai BM atau berat molekul yang tinggi. Banyaknya asam amino pada suatu protein antara 50 sampai 100 ribu. Bila BM asam amino 100, maka BM protein berkisar antara 5.000 sampai 5 juta. Struktur dari protein ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas fisiologis. Ada 4 macam struktur dari protein, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Keempat struktur protein tersebut dibedakan atas tinjauan terhadap elemen-elemen dan jenis ikatan kimia yang terlibat. Yang pertama, struktur primer ini hanya terdiri atas satu jenis ikatan, yaitu ikatan kovalen yang menghubungkan gugus amino dan gugus karboksil antara asam amino atau disebut juga sebagai ikatan peptida atau amida. Oleh karena itu, pada struktur primer terdapat informasi tentang urutan asam amino yang menyusun suatu protein dan meninjau struktur dasar dari protein. Sedangkan struktur sekunder melibatkan ikatan hidrogen antara oksigen karbonil dengan hidrogen amida, C sama dengan O sampai dengan HN dari ikatan peptida. Ikatan hidrogen ini membentuk menurut pola yang teratur sedemikian sehingga terbentuk struktur yang unik seperti alpha helix dan beta sheet atau struktur dua dimensi.
Pada struktur yang lebih tinggi yaitu struktur tersier, elemen-elemen struktur sekunder dikemas ke dalam bentuk tertentu atau struktur 3 dimensi. Dalam pengemasan ini dilibatkan berbagai ikatan dan interaksi kimia seperti ikatan disulfida antar asam amino sistein, ikatan hidrogen, interaksi ionik antar gugus fungsi yang terionisasi, interaksi hidrofobik dan hidrofilik, bahkan kemungkinan juga terdapat ikatan kovalen koordinasi seperti pada metaloprotein. Kesemua ikatan maupun interaksi ini di samping membentuk struktur tersier juga berperan sebagai panstabil. Yang terakhir, struktur kuartener terjadi pada beberapa protein yang memiliki lebih dari satu subunit. Pada struktur kuartener terjadi interaksi antar struktur-struktur tersier protein membentuk agregat yang memiliki aktivitas biologis tertentu. Ikatan yang terlibat biasanya non-kovalen dan kebanyakan adalah interaksi hidrofobik antar daerah nonpolar pada permukaan molekul protein. Hemoglobin sebagai contohnya terdiri atas 4 rantai polipeptida atau 4 subunit. Biasanya 2 pasangan subunit identik membentuk hemoglobin tetramer yang memiliki fungsi lebih efektif dalam mentransport oksigen dibanding dalam keadaan monomer. Ada istilah yang namanya denaturasi protein. Ini merupakan suatu keadaan telah terjadinya perubahan struktur protein yang mencakup perubahan bentuk 3 dimensi dan lipatan-lipatan molekul tanpa melibatkan pemutusan atau kerusakan struktur primer protein. Denaturasi protein ini menyebabkan protein kehilangan aktivitas biologisnya dan kelarutannya akan berkurang sehingga mudah mengendap. Uji protein. Uji kualitatif protein dapat dilakukan berdasarkan uji warna atau secara kualitatif atau melalui uji endapan. Uji warna meliputi uji ninhidrin, bioret, reduksi sulfur, santoprotein, dan milonase. Reaksi pada uji warna ini adalah berdasarkan adanya ikatan peptida maupun adanya sifat-sifat tertentu dari asam amino yang dikandungnya. Nah, sedangkan untuk uji pengendapan biasanya menggunakan garam logam. Pada praktikum kali ini kita akan menguji yaitu uji warna saja. Yang pertama uji ninhidrin. Ini merupakan uji yang umum untuk asam amino. Asam amino dalam jumlah kecil dapat dideteksi dengan reaksi warna ninhidrin ditandai dengan timbulnya warna biru violet. Reaksi ini dibuat dengan agen pereduksi stanil klorida untuk menghindari oksidasi dari garam berwarna oleh oksigen terlarut. Apabila ninhidrin atau triketohidrindinhidrat dipanaskan dengan asam amino, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Dalam reaksi ini, NH3 dan CO2 dilepaskan sehingga kemungkinan dapat diukur secara kuantitatif. Asam amino yang mengandung gugus amina dan karboksil bebas bereaksi dengan ninhidrin membentuk produk yang berwarna. Dalam reaksi ini, gugus amina pertama melekat pada karbon alfa rantai asam amino, kemudian atom nitrogen dari gugus amina bereaksi dengan ninhidrin menghasilkan warna biru keunguan. Asam amino yang mempunyai perlekatan gugus sekunder juga bereaksi dengan ninhidrin menghasilkan warna dari kuning sampai dengan ungu. Protein yang mengandung gugus amina bebas pada karbon alfa akan bereaksi dengan ninhidrin menghasilkan senyawa berwarna biru sampai violet. Yang kedua, uji bioret. Keberadaan dan kadar protein dalam makhluk hidup dapat diketahui dengan banyak metode, dan metode bioret ini adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mengidentifikasi protein. Penentuan protein dengan metode bioret didasarkan atas reaksi antara ion CO2+ dengan ikatan peptid dalam larutan alkalis yang menghasilkan kompleks senyawa berwarna lembayung. Intensitas warna yang terbentuk berbanding lurus dengan kadar proteinnya. Untuk pembentukan kompleks senyawa berwarna, paling sedikit harus ada 2 ikatan peptid CONH. Reaksi tembaga alkalis juga membentuk kompleks yang serupa dengan reaksi bioret atau NH2CO NH2. Uji bioret mendeteksi adanya protein di dalam suatu larutan secara kualitatif dengan indikasi warna ungu atau violet. Dalam kondisi alkalin, bioret bereaksi dengan senyawa yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptid dan bentuk kompleks berwarna violet. Yang ketiga, uji sulfur. Adanya unsur belerang dalam protein dapat ditunjukkan sebagai berikut.
Mula-mula larutan protein yang telah ditetesi larutan NaOH pekat dipanaskan, kemudian diberi beberapa tetes larutan timbal 2-asetat, terbentuknya endapan hitam dari hasil reaksi yaitu PBS, menunjukkan adanya belerang pada larutan protein. Sulfur terdapat dalam protein sebagai sistein, sistein, dan metionin. Dalam kondisi alkali, asetat akan bereaksi menghasilkan endapan berwarna coklat atau hitam. Yang terakhir, uji Santo protein. Uji Santo protein adalah uji terhadap protein yang mengandung gugus fenil atau cincin benzena. Apabila protein yang mengandung cincin benzena dipanaskan dengan asam nitrat pekat, maka akan terbentuk warna kuning yang kemudian menjadi warna jingga jika dibuat alkalis atau basah dengan penambahan larutan NaOH. Uji Neumann ini tapi tidak kita lakukan ya. Ini merupakan uji spesifik untuk mendeteksi keberadaan kasein. Pada pemanasan asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat, kasein dipecah dan fosfor dilepaskan. NH3 ditambahkan untuk mengkondisikan media alkalin, amonium molibdat, dan akan bereaksi dengan NH3 pada media alkalin dan membentuk endapan fosfoamonium molibdat berwarna kuning. Oke, pada praktikum ini kita harus mempersiapkan alat dan bahan, yaitu untuk alat-alat kita butuh tabung reaksi, rak tabung preaksi, pipet tetes, gelas beker, water bath, dan pemanas spiritus. Untuk bahan kita butuhkan yaitu larutan sampel, ada 3, yaitu larutan albumin atau putih telur, lalu kita butuh air liur, dan larutan sampel yang mengandung asam amino. Lalu kita membutuhkan NaOH 40%, reagen ninhidrin, reagen biuret, CH3COOH3M, HNO3 pekat, dan larutan timbal 2-asetat dengan konsentrasi 0,1 m. Cara kerja yang pertama untuk ninhidrin, kita lakukan uji warna ya. Yang pertama, masukkan 5 tetes sampel ke dalam tabung reaksi yang berbeda-beda. Tadi ya, kita kan ada 3 sampel ya. Nah, masing-masing sampel tuh ambil 5 tetes dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda-beda. Lalu dalam tabung reaksi sampel tersebut kita tambahkan masing-masing 5 tetes reaksi ninhidrin. Lalu hasilnya kita panaskan pada air mendidih atau water bath selama 3 menit, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Jika bernilai positif, maka akan menghasilkan warna biru violet. Yang ketiga, uji biuret yang kedua uji biuret. Yang pertama, masukkan 5 tetes sampel ke dalam tabung reaksi yang berbeda-beda ya. Kita menggunakan tabung reaksi lagi yang lain. Tadi ada 3 sampel, masing-masing sampel 5 tetes ke masing-masing tabung reaksi. Lalu di masing-masing sampel tadi kita tambahkan lagi 5 tetes NaOH 40%. Lalu kita tambahkan lagi 5 tetes reaksi biuret. Lalu kita panaskan pada air mendidih atau water bath selama 3 menit. Amati perubahan warna yang terjadi. Jika bernilai positif akan menghasilkan warna lembayung. Jika negatif berwarna ini keliru ya, nanti kan kita perbaiki ya. Kalau dia positif dia akan berwarna lembayung ya. Lalu yang ketiga, uji reduksi sulfur. Yang pertama, masukkan 1 mili sampel ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Tadi ada 3 sampel ya. Lalu kita masukkan masing-masing sampelnya. Lalu tambahkan 1 mili larutan NaOH 40%. Lalu panaskan pada air mendidih atau water bath selama 2 menit. Dalam pemanasan ini akan merubah es organik menjadi NaS. Setelah itu kita dinginkan larutan tersebut dengan bantuan air yang mengalir. Bisa di air keran gitu ya. Lalu dalam tabung tadi kita tambahkan CH3COOH3M sebanyak 2 mili. Lalu basahi kertas saring dengan larutan timbal 2-asetat ya. Kemudian kita tutup tabung reaksi dengan kertas saring tersebut yang sudah ada larutan timbal 2-asetatnya. Lalu panaskan kembali larutan tersebut, bisa di atas water bath ya. Lalu amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Jika bernilai positif, maka akan menghasilkan warna hitam pada kertas saring karena terbentuk PBS. Yang terakhir, uji Santo protein ya. Kita masukkan 5 tetes sampel ke dalam 5 tabung reaksi yang berbeda-beda ya.
Ingat tadi ada 3 sampel ya. Lalu tambahkan 5 tetes HNO3 pekat. Lalu kita panaskan pada air mendidih atau water bath selama 3 menit. Amati perubahan warna yang terjadi, berubah menjadi warna apa. Lalu kita dinginkan dengan air mengalir, bisa di bawah air keran. Kita basahin tabungnya ya. Lalu masukkan setelah dingin masukkan NaOH 40% setetes demi setetes sampai larutannya menjadi basah. Amati perubahan warna yang terjadi. Jika bernilai positif, maka dalam tabung tadi ya akan menghasilkan warna jingga. Lalu kita catat, bikin tabel hasil pengamatan seperti ini ya. Kita bikin tabelnya, ada uji ninhidrin, tadi ada 3 sampel, warna awalnya apa, lalu setelah direaksikan dia menjadi warna apa, apakah ada perubahan atau tidak, apakah hasilnya positif atau negatif. Begitu juga dengan biuret, reduksi sulfur, dan santoprotein ya. Kita lihat warna awalnya apa, setelah direaksikan itu warnanya apa, dan itu hasilnya positif atau negatif. Silahkan nanti masukkan dalam pembahasan. Nah, untuk hasil uji kualitatifnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk untuk ninhidrin tadi ya, ini perubahan warnanya biru violet ya. Kemudian untuk yang biuret juga menjadi biru violet ya. Kemudian santoprotein ini menjadi warna ini ya. Lalu sulfur dia menjadi warna hitam. Dan tapi kalau yang Newman ini tidak kita lakukan ya. Oke, warna jingga ya ini ya. Warna jingga untuk yang santoproteinnya. Nah, nanti silahkan dilihat ya, diamati perubahan warna yang terjadi ya. Apakah sudah sesuai dengan teori yang ada ya. Oke, ini untuk yang bioret nih biru ya harusnya ya. Ini keliru yang ada di sini ya. Nanti akan kita perbaiki ya. Oke, silahkan nanti silahkan nanti diamati ya pada saat kalian praktikum perubahan warnanya apa saja yang terjadi. Kemudian dicatat pada tabelnya ya. Oke, ini. Oke, jika ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.